Iya. Saleh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sengaja diawali dengan hamdalah. Biasanya saya langsung assalamualaikum aja, bahkan nggak pakai assalamualaikum. Kali ini lantaran di masjid, kita awali dengan hamdalah. Hamdalahnya juga pakai bahasa Arab, biar teman-teman yakin kalau saya Habib. Biar valid ya Bib ya? Biar valid. Lagi butuh validasi soalnya. Kami itu Bib, kami anak muda butuh validasi ya Bib. Dan ya tapi berhubung saya Habib industri ya, jadi pakaiannya begini. Habibnya juga Habib swasta. Bukan warung Madura swasta, Bib? Enggak. Ya. Masuk tuh iklan. Padahal gak tap in di sini kita. Dan ya pada malam hari ini saya terasa tersesat ke sini ya. Waduh gimana tuh Bib? Kenapa tuh Bib? Ketemu pemuda tersesat di sini. Ya. Tapi insya Allah ini tersesat ke jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Soalnya orang hari Minggu, malam Minggu, weekend ke Kemang itu seharusnya bukan ke masjid ya. Itu dia Bib. Biasanya ke tempat-tempat yang... Nah ini banyak di Bib sepanjang jalan ini. Iya yang apa ya, yang lah pokoknya. Tapi itulah yang menyebabkan acara pada malam hari ini menjadi istimewa. Karena kenapa? Karena kata Nabi dalam salah satu sabdanya bahwa ya'jabu rabbuka min syabbil laisat lahu safwah. Allah itu terkagum-kagum, takjub kepada anak muda yang berhasil melawan safwahnya. Apa itu safwah? Kemudian kata para ulama, safwah itu adalah kecenderungan kepada hal-hal yang minimal sia-sia, maksimal itu maksiat. Jadi pada malam hari ini insya Allah kita termasuk orang-orang yang membuat Allah takjub, sehingga semua doa kita diijabah oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang terlilit pinjol selesai lilitannya. Yang belum dapat jodoh semoga ketemu jodohnya. Amin. Dengan jalur terhormat tanpa download micet ya. Dan semoga yang masih memiliki orang tua yang sakit, keluarga yang sakit, atau bahkan dirinya yang sakit diangkat oleh Allah segala penyakitnya. Karena hari Minggu malam itu kan tarikannya gak sampai di sini ya. Seharusnya agak terus lagi tuh. Kemang itu seharusnya Kemang sana tuh, bukan Kemang sini. Dan berapa ribu atau bahkan puluh ribu anak muda yang ketarik ke sana ketimbang ketarik ke sini. Maka ketika kalian semua memilih ke sini dan tertarik ke sini, maka yang memilih itu bukan diri kalian, tapi Allah dan Nabi Muhammad yang memilih kalian untuk berada di sini. Yang apes pasti ke sana tuh. Bib mau tanya dulu Bib. Kenapa? Kok Habib tahu di sana ada apa? Gini. Jadi begini ya. Orang bodoh itu gak belajar bahkan dari pengalamannya sendiri. Orang pinter itu belajar dari pengalamannya sendiri. Orang bijak itu belajar dari pengalamannya orang lain. Nah itu. Jadi bukan saya yang mengalami, teman saya. Nah cuman yang biasanya ngomong teman, itu biasanya dirinya tuh. Tapi kayaknya mbaknya lebih berpengalaman dari saya ya. Waduh. Wah jangan gitu Bib. Dari pertanyaannya. Kayaknya dia berkerudung baru tadi maghrib deh. Kayaknya ya. Kan sebelumnya wudhu Bib, dibuka dulu kan kamu. Oh, ini.
Saya kalau pakai ini kayak Habib beneran nih. Kebalik, gak pengalaman loh. Serius, saking gak pengalamannya sampai kebalik. Oh dikantongin, oke. Habib kok diatur-atur. Ya, jadi kesini itu pasti karena kita dipilih, bukan hanya karena kita memilih kesini. Maka kita berhasil melawan sofwah atau sesuatu yang kecenderungannya negatif dalam diri kita. Karena setiap anak muda itu memiliki sesuatu yang seperti itu. Karena itu dakwah kepada anak muda itu lebih perlu ketimbang dakwah kepada orang tua. Karena kalau dakwah kepada orang tua itu udah ada yang ngurusin. Malaikat maut tuh. Serius. Sudah ada pendakwah yang lebih powerful dari Habib Ja'far tuh. Iya. Ibu. Jadi kemungkinan kan kalau yang tua-tua itu karena jatah nakalnya udah habis atau udah ingat umur, makanya dia tobat tuh. Makanya kata Allah dalam salah satu hadis kursinya, Allah itu cinta kepada orang tua yang taat, tapi lebih cinta kepada anak muda yang taat, dan benci kepada anak muda yang tidak taat, serta lebih benci kepada orang yang tua masih keladi tuh. Udah tua masih kelakuannya aktivasi VPN tuh. Iya. Udah masih aneh-aneh kelakuannya. Padahal lihat WhatsApp aja udah begini tuh. Sambil flashnya gak mati tuh. Nah karena itu kita kesini karena bukan hanya kita yang memilih, tapi karena Allah yang memilih kita untuk tersesat ke sini. Mungkin ada yang karena tersesat kan mau ke sana tapi tadi macet di dalam terus diparkirin, masuk bang. Masuk aja ke sini tuh. Ya udahlah ngaji dulu lah. Padahal seharusnya ke sana dulu baru ke sini kan. Seharusnya maksiat dulu baru tobat Anda. Jadi kalau di sini seharusnya bentar lagi balik, jangan lanjut kemana-mana tuh. Bapak ibu lu nyariin tuh. Kemudian karena itu kita dipilih untuk sampai ke sini. Lantaran Allah cinta kepada kita. Dan karena itu Allah takjub kepada anak muda yang berkumpul untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang mulia, untuk hal-hal yang sifatnya ketaatan. Sehingga ini menjadi kemuliaan bagi kita. Dan yang kedua, kenapa acara pada malam hari ini spesial? Terbukti dengan saya datang loh. Saya biasanya majelis-majelis di masjid itu agak ya Habib industri ya, jadi vibe-nya itu gak di masjid. Kenapa? Bagi saya malam hari ini spesial karena gini, kata Allah di dalam Al-Quran itu wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Habib kan? Allah tidak akan mengazab satu kaum kalau di kaum itu masih ada sekelompok orang atau bahkan satu orang yang melakukan dua hal. Pertama adalah menghadirkan Nabi Muhammad SAW. Dan itu yang kita lakukan tadi. Makanya kita berdiri. Makanya tadi saya minta ke panitia, saya tidak dimasukkan ketika mahalul qiyam. Karena mahalul qiyam itu menyambut Nabi Muhammad. Bukan menyambut tamu, bukan menyambut siapapun. Karena itu saya ketika nikah, itu tradisinya para habaib, pengantin dimasukkan ketika mahalul qiyam. Saya gak mau tuh. Karena itu bagi saya pribadi ya, kurang berkenan. Karena itu waktunya kita menyambut Nabi Muhammad, bukan kita disambut oleh umatnya Nabi Muhammad. Itu komitmen saya pribadi. Dan yang kedua, wahum yastaghfirun, orang-orang yang masih istighfar. Dan itu yang kita lakukan pada malam hari ini. Kita istighfar, kita zikir, kita istighosah, kita melakukan permohonan ampun dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena itu Kemang jadi baik-baik saja nih. Kemang itu kan agak gak memenuhi syarat untuk baik-baik saja ya. Iya. Tapi karena keberkahan Masjid Al-Istiqomah dan orang-orang yang memakmurkan Masjid Al-Istiqomah, maka Kemang dijaga oleh Allah. Karena masih ada orang yang istighfar dan ada orang yang maulidan serta sholawatan. Itu kata Al-Quran, itu bukan kata saya. Wa ma kanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Selama masih ada yang istighfar dan sholawatan, tempat itu menjadi aman, tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jumlah orang yang istighfar dan sholawatan itu sangat kecil dan jumlah orang yang bermaksiat itu sangat besar. Iya, nyampe mana tuh? Karena itulah sih gak membantu ya. Nyampe mana karena itulah. Sangat informatif. Jadi oleh karena itu, maka walaupun sedikit, kata Allah dalam Al-Quran, ja'al haq wa dhahakal batil. Kita itu, yang baik-baik itu adalah cahaya. Cahaya itu walaupun sedikit, tanpa mengusir kegelapan, kegelapan itu akan pergi dengan sendirinya. Karena yang ada itu hanya cahaya. Gelap itu gak ada. Gelap itu gak ada cahaya. Bukan punya sesuatu tersendiri. Oleh karena itu, misalnya ada cahaya tuh, lilin. Terus kamu gelapin tuh pakai tangan kamu tutup. Yang ada yang gelap jadi terang. Bukan yang terang jadi gelap. Karena itu sedikit aja cahaya itu akan memberikan keterang benderangan. Oleh karena itu ketika malaikat nanya kepada Allah, ngapain nyiptain manusia ini? Dia pasti akan membuat kerusakan di muka bumi. Dia akan bermaksiat. Dia akan melakukan segala keburukan. Tapi Allah tetap menciptakan kita karena laulak ma khuliqal aflak. Karena ada Nabi Muhammad di antara kita. Seandainya bukan karena Nabi Muhammad, kita tidak akan diciptakan oleh Allah. Ngapain nyiptain kita? Kayak gak ada kerjaan lain aja. Diciptakan oleh Allah untuk menjadi taat, kemudian bermaksiat, kemudian Allah ketuk pintu hatinya agar bertobat. Setelah bertobat Allah terima tobatnya, bermaksiat lagi, ditobatin lagi, diterima lagi, terus begitu Allah terima. Oleh karena itu dalam hadis qudsi Allah katakan, jika kamu bertobat maka akan aku terima tobatmu, dan jika kamu tidak bertobat maka aku yang akan menjadi obatmu agar kamu bertobat. Itulah rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Kalau kamu tobat saya terima kata Allah. Tapi kalau kamu gak tobat, saya bikin kamu tobat. Gimana caranya? Caranya Allah. Allah cara bikin kita tobat macam-macam. Kadang cuman masalahnya kita gak sadar, sehingga ada sebagian kita yang nanti punya member di neraka tuh. Karena udah dikasih tahu sama Allah, udah dikasih obat, gak mau berobat. Contohnya, malam-malam scroll TikTok tuh, cewek joget-joget tuh, scroll, cek hodam lah, iya kan, cek hodam, scroll TikTok, ada cewek joget-joget, ketawa-ketawa dia, nggak sengaja Habib Ja'far ceramah tuh. Astagfirullah, di-scroll. Kan seharusnya cek hodam yang di-scroll dengan astagfirullah. Ini malah ceramah yang di-scroll dengan astagfirullah. Itu sejak saat itu Anda tuh di-scroll dari daftar orang masuk surga tuh. Allah ingin mengingatkan, berhenti cek hodam, berhenti scroll cewek-cewek yang joget-joget dengan dikasih ceramah. Tapi malah kita yang berpaling. Padahal Allah sudah ngasih obat tuh. Nih, gua kasih obatnya. Iya lagi, tukang maksiat berarti dia. Terus yang kedua, contoh lagi nih. Allah itu cinta dan selalu mengobati kita. Seburuk apapun dan sebusuk apapun kita. Tidur nih tengah malam. Capek, tidur capek. Habis kerja seharian. Nggak pakai alarm, nggak pakai apa.
Bahkan kamarnya dikunci, dia sendirian di kamar tidur. Tiba-tiba jam 1 malam kebangun tuh. Maksudnya Allah apa? Sujud, tahajud. Karena jarak terdekat seorang hamba dengan Allah itu saat bersujud, dan waktu terdekat seorang hamba dengan Allah itu di sepertiga malam. Bayangin kalau kamu bersujud di sepertiga malam dalam tahajud ya, bukan sholat isya. Jam 1 malam bersujud sholat isya. Sholat isya mah jam 7, jam 8. Enggak, soalnya saya kalau jam 7, jam 8 tuh biasanya sholat subuh. Sholat subuh mah jam 5, jam 4. Anda sholat subuh jam 7, jam 8. Jadi dibangunkan oleh Allah agar tahajud. Nggak pakai alarm, nggak ada yang bangunin. Sendirian, lagi capek, tiba-tiba bangun. Kata Allah, sini, bertobat kepada saya. Malah kencing. Kencing. Oh, kirain habis kencing wudhu, tidur lagi. Buka WhatsApp, tidur lagi. Allah akan jadi obatnya, tapi kita gak mau diobatin sama Allah. Dibikin oleh Allah sakit, dibikin oleh Allah terlilit utang, dibikin oleh Allah begini dan begitu agar kita kembali. Karena kan kita itu cenderung ingat Allah kalau lagi jatuh ya. Kalau lagi seneng gak ingat Allah, ingat mantan gitu mah. Iya kan? Kalau lagi gerimis, ingat mantan tuh. Dir mantan, jeger tuh pas petir, astagfirullah gitu ya. Karena kita cenderung ingat Allah itu kalau lagi down, kalau lagi jatuh. Kalau lagi seneng nggak ingat Allah kita mah. Karena itu Allah menghadirkan untuk mengobati segala luka-luka batin kita, segala dosa-dosa kita. Maka alhamdulillah, walaupun misalnya ada banyak orang yang malam ini memilih untuk tidak ke sini, tapi ke sana. Tapi insya Allah karena keberkahan di sini, maka Kemang menjadi baik-baik saja tuh. Karena Allah yang berjanji. Kalau ada orang yang istighfar dan sholawatan, nggak kira saya azab, nggak kira saya azab. Nah, karena itu masjid itu menjadi penting bagi kita. Nah ini saya diminta untuk berbicara tentang emang boleh anak muda nongkrong di masjid. Karena sudah pasti lantaran masjidnya sepi ya. Makanya temanya dipilih begitu tuh. Karena Anda milih ke sana tuh kalau gak sekarang tuh. Sekarang rame, iya, cari story tuh. Cari video untuk TikTok tuh. Karena itu masjid itu menjadi tidak makmur, bisa jadi lantaran anak mudanya tidak mau ke masjid, atau lantaran masjidnya tidak memberikan ruang kepada anak muda. Karena itu malam hari ini kita ingin memperbaiki pola pikir kita sebagai anak muda agar mau ke masjid, dan pola pikir takmir masjid agar mau membuka diri untuk anak muda. Maka kita akan berkaca kepada masjidnya Nabi Muhammad SAW. Kita lihat, karena Nabi Muhammad itu kan suri tauladan dalam segala hal, bukan hanya dirinya, tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu adalah keteladanan bagi kita. Maka bagaimana Nabi Muhammad membangun masjid itu akan menjadi keteladanan bagi kita tentang bagaimana seharusnya masjid sekarang dibangun. Karena Indonesia ini kalau urusan masjid gercep banget. Kalau suruh bangun masjid semangat banget orang Indonesia. Tapi kalau untuk memakmurkan masjid baru tuh tanda tanya tuh kita. Makanya kadang saya dulu pernah tuh nggak di sini di sana tuh ada masjid dikunci tuh. Padahal kata saya ya, lu pas mau bangun masjid nih, minta semua orang nyumbang. Pas masjidnya udah kebangun, lu kunci, gak semua orang bisa masuk. Kan aneh. Padahal ini rumah Allah. Berarti lu ngunciin rumah Allah, siapa lu? Padahal ini rumahnya Allah, bukan rumah kita. Allah yang selalu terbuka kepada siapa saja. Allah yang bahkan terbuka kepada orang yang tidak menyembah Allah.
Buktinya bahwa Allah terbuka kepada orang yang tidak menyembah Allah. Walaupun jodoh di tangan Allah, orang yang nggak nyembah Allah tetap Allah kasih jodoh tuh. Tapi kita tuh atas nama Allah kemudian menutup rumahnya Allah, kan kurang ajar. Itu kalau kita bakat jadi nabi udah ditegur langsung tuh. Nabi Ibrahim tuh pernah ditegur karena nggak ngasih makan orang ateis tuh. Kemudian kata Allah, wahai Ibrahim, orang itu 70 tahun, ateis, nggak nyembah saya. Nyembahnya botol Yakult tuh. Tapi kenapa bisa sampai 70 tahun? Karena saya kasih makan selama 70 tahun. Sedangkan minta makan ke kamu sekali, kamu gak kasih bawa-bawa nama saya. Karena saya dapat rezeki dari Allah, dan karena saya nabi yang diutus untuk mengajak orang menyembah Allah, maka kalau kamu nyembah Allah saya kasih makan. Akhirnya Nabi Ibrahim kejar orang ateis itu untuk kasih makan dia. Allah terbuka kepada siapa saja, termasuk orang-orang yang tidak menyembah Allah. Cuman kelakuan kita kadang sokan kepada rumah Allah. Dan memang begitu kelakuan kita. Satpam kantor tuh kadang lebih galak dari yang punya kantor tuh. Takmir masjid juga gitu tuh. Kadang seolah-olah dia yang menguasai itu masjid. Karena itu kita akan belajar bagaimana sih masjidnya Nabi Muhammad. Karena gini, Nabi Muhammad tuh dalam beberapa riwayat itu menyebutkan siapa yang membangun masjid, maka Allah akan bangunkan hal serupa di surga kelak. Kemudian kata Ibnu Hajar Al-Khaitami, itu yang dimaksud membangun masjid itu maknanya umum, bukan khas, bukan khusus. Membangun masjid itu artinya masjidnya kecil ataupun besar. Membangun fisiknya ataupun membangun kemakmurannya. Bukan hanya yang ngasih batu bata, tapi yang masangin wifi-nya, AC-nya, airnya semua kedapetan. Yang takmirin, yang azanin, yang doain, semua akan mendapatkan pahala sebagaimana dia orang-orang yang membangun masjid secara fisik. Karena itu masjid itu kalau dalam Islam dia bukan hanya bangunan, bahkan dia bukan utamanya bangunan. Masjid itu artinya aktivitas. Masjid itu artinya aktivitas. Oleh karena itu kata Nabi Muhammad, di mana saja kamu berada, kalau kamu bersujud kepada Allah, maka tempat itu adalah masjid, kecuali kuburan dan kamar mandi. Dimanapun Anda melakukan aktivitas yang membuat Anda meniatkan dan mentujukan aktivitas itu untuk Allah, maka tempat itu adalah masjid. Karena itu setiap tempat itu bisa dijadikan masjid tergantung aktivitas kita. Kalau aktivitasnya untuk bersujud kepada Allah, maka tempat itu menjadi masjid. Kantor, kalau niat ke kantor dan tujuan ke kantor serta aktivitas di kantor itu untuk menafkahi anak dan istri, maka kantormu akan menjadi masjidmu. Makanya Nabi ketika di dalam masjid, kemudian ada anak muda di luar masjid lewat bawa kayu bakar untuk dijual di pasar. Kemudian kata para sahabat, rugi sekali anak muda itu. Di sini lagi nongkrong di masjid untuk majelis bersama Nabi Muhammad, dia malah ngurusin kerjaan. Kemudian kata Nabi, enggak gitu. Siapa yang bekerja agar diri dan keluarganya tidak mengemis, harga dirinya tidak jatuh, maka dia jihad fisabilillah, kata Nabi Muhammad. Jadi kalau kita ke kantor dengan niat untuk ngasih makan keluarga kita, maka itu adalah jihad. Maka kantor kita itu menjadi masjid bagi kita, tempat kita beribadah. Jadi kalau di kantor Anda tuh kerja lembur hingga mati di atas laptop tuh, mati syahid tuh. Karena itu jihad tuh. Karena dari itu, maka masjid itu adalah aktivitas, bukan bangunan utamanya. Makanya yang terpenting aktivitasnya dulu baru dibangun fisik masjidnya. Bukan main bangun fisik masjidnya baru dicari nih aktivitasnya apa ya. Enggak. Aktivitas itu yang menjadi roh dari masjid itu. Oleh karena itu kita lihat tuh guru-guru kita, kalau dia sholat, itu setelah dia sholat wajib, sholat sunnahnya dia ngelangkah tuh ke kanan, satu langkah tuh. Pokoknya pindah. Kenapa? Agar masjidnya dia bukan hanya di sini, tapi di sini juga nih.
Karena kata para ulama, setiap tempat yang kamu gunakan untuk sholat dan ibadah, bersujud kepada Allah, apapun bentuknya, maka tempat itu nanti di akhirat akan bersaksi kepada kamu. Makanya rumah yang baik itu adalah rumah yang musolanya di mana-mana tuh. Jangan sholat cuma di musola rumah, di ruang tamu, di kamar, sholatin aja semua, kecuali kamar mandi. Selain itu tempat itu sholatin, agar semua tempat itu menjadi berkah dan menjadi saksi kemuliaan kita dan keluarga kita. Makanya dulu kita punya rumah itu gak ada musolanya tuh. Musola cuman buat ngumpul kalau ngaji maulid keluarga aja. Tapi sholatnya kemana-mana tuh. Kadang kita sholat di lapangan tuh, di taman tuh. Jadi sebagai bentuk agar semua tempat itu bersaksi. Karena masjid itu aktivitas intinya, bukan tempat. Karena itu tergantung kepada apa yang kita lakukan. Karena itu yang terpenting dari masjid, melebihi tempatnya itu adalah kemakmuran dari aktivitas yang dilakukan di dalamnya. Oleh karena itu, kalau kita mengacu kepada masjidnya Nabi Muhammad, maka masjid Nabi Muhammad itu bukan hanya tempat ibadah ritual, tapi pusat peradaban Islam, bahkan kemanusiaan. Kita urut satu persatu. Pertama, masjid Nabi Muhammad itu yang pertama dibangun Masjid Quba di Madinah. Ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau yang pertama dibangun itu masjid. Masjid Quba yang kemudian dipuji oleh Allah dalam surat Taubah ayat 108. Apa pujian Allah kepada Masjid Quba? Fihi rijalun, di dalamnya ada orang-orang yuhibbuna an yatatahharu, ingin membersihkan dirinya. Wallahu yuhibbul mutatahhirin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang ingin membersihkan dirinya. Maka masjidnya Nabi Muhammad itu dipuji oleh Al-Quran lantaran masjidnya terbuka bagi orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah. Jadi masjidnya Nabi Muhammad itu terbuka kepada orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah. Bukan hanya kepada orang-orang yang sudah baik, tapi orang yang belum baik terbuka masjid itu. Bahkan itu yang menyebabkan masjidnya Nabi Muhammad itu dipuji oleh Allah. Karena terbuka kepada orang yang belum baik. Kalau kepada orang yang baik sudah seharusnya masjid terbuka. Tapi kalau terbuka kepada orang-orang yang belum baik, yang masih tatoan tuh, yang masih gak sholat tuh, bahkan yang masih belum login tuh. Saya ditanyakan sama Onat, Bib, boleh gak gua masuk masjid? Jangankan masuk masjid, masuk Islam boleh. Makanya masjidnya Nabi Muhammad itu pernah kedatangan Kristen Najran. Orang-orang Kristen dari Najran yang datang bukan baik-baik, datang untuk berdebat dengan Nabi Muhammad tentang mana agama yang benar. Nabi buka masjidnya, silakan masuk, duduk di masjid saya. Jangankan orang yang belum bertobat, orang yang belum Islam aja boleh masuk masjid. Nah, masalahnya masjid-masjid sekarang tentu bukan al-istiqomah, al-istiqomah. Ntar juga kalau saya ceramah di masjid lain gini juga omongan. Ada masjid-masjid yang tertutup kepada orang-orang yang mau bertaubat. Bahkan pribadi saya pernah punya pengalaman tuh di Semarang, di salah satu masjid di sana. Diusir karena pakaian saya sudah menutup aurat. Masa Habib gak nutup aurat? Sudah menutup aurat. Tapi diusir karena menurut dia tidak sesuai dengan penampilan yang islami. Menurut dia, bukan menurut Allah dan Rasulnya. Dan itu banyak terjadi. Masjid gak ramah kepada orang yang belum baik. Tertutup. Karena itu saya sengaja nih malam hari ini pakai celana, pakai baju warna begini. Seharusnya biasanya saya kalau di masjid, Anda cek lah. Saya kalau di tempatnya Habib Jindan, itu pasti saya pakai sarung, pakai baju putih. Gak pernah belangsak begini. Kenapa saya begini? Biar jadi teladan bahwa Anda yang masih begini, pakaiannya begini, atau bahkan yang lebih buruk dari ini, masjid terbuka untuk itu. Kalau ada yang protes, Habib aja begitu. Bilang aja, Habib nih di masjid begini.
untuk ngasih teladan, contoh kepada kita. Bahwa nggak apa-apa celanaan ke masjid. Nggak ada tuh aturan ke masjid harus pakai sarung, nggak ada. Ke masjid itu nutup aurat. Nggak nutup auratnya pakai sarung, pakai gamis, pakai jubah, pakai celana, terserah. Jadi masjid terbuka kepada orang-orang yang mau bertaubat. Orang-orang yang masih kotor, ajak ke masjid. Yuk tobat di masjid. Karena itu masjidnya harus ramah kepada orang-orang yang mau bertaubat. Harus terbuka kepada orang-orang yang mau bertaubat. Itulah masjid yang dipuji. Kemudian yang kedua, masjid itu di zaman Nabi Muhammad adalah tempat terhormat. Sehingga siapa saja yang masuk masjid, dia dihormati oleh Nabi Muhammad. Oleh karena itu, pernah ada satu orang Badui dalam riwayat Sayyidina Anas bin Malik datang ke masjid Nabi, itu tiba-tiba kencing di masjid Nabi itu. Dia kencing di masjid Nabi. Sahabat ngamuk. Di masjid kencing. Padahal kencing di kamar mandinya masjid aja itu makruh. Kalau Anda perjalanan terus berhenti masjid, ngapain? Mau kencing. Itu makruh, gak boleh kata para ulama. Niatnya harus ibadah. Jadi sambil sholawatan, zikir sekali, jangan diniatkan kencing. Diniatkannya harus ibadah. Sambil kencing akhirnya gak ada masalah. Karena masjid itu didirikan untuk ibadah. Karena itu ada orang yang kencing di dalam masjidnya Nabi Muhammad. Sahabat marah. Kemudian kata Nabi Muhammad, gak usah marah. Kamu bersihkan itu kencingnya, selesai. Jangan dimarahi orang itu. Kalau dimarahi, suatu hari dia punya memori bahwa masjid itu tempatnya orang marah-marah. Tempatnya orang yang tidak menghormati orang lain. Siapapun orang dihormati oleh Nabi Muhammad begitu masuk masjidnya Nabi Muhammad. Akhirnya oleh sahabat dibersihkan. Dan ada hikmahnya. Akhirnya sahabat tahu bahwa kencing itu najis. Kalau ada kencing di masjid harus segera dibersihkan. Bahwa kencing di masjid harus bahwa kita harus memperlakukan orang sebaik-baiknya. Betapapun orang itu menghina kita dan lain sebagainya. Jadi masjidnya Nabi Muhammad itu menjaga kehormatan orang lain. Jangan sampai orang dilecehkan di masjid. Hanya karena penampilannya gak sesuai, hanya karena ini dan itu, kemudian banyak tuh orang yang akhirnya gak masuk masjid karena pas masuk masjid dilihatin sama jamaahnya. Perasaan saya biasa aja deh. Cuman karena dianggap tidak satu frekuensi dilihatin tuh. Maka masjid harus ramah kepada semua orang dan memberikan kehormatan kepada orang yang bahkan tidak terhormat sekalipun. Makanya dalam riwayat lain pernah ada ketika Nabi itu duduk bersama sahabatnya, ketika maghrib, setelah sholat maghrib duduk, kemudian tiba-tiba ada bau yang kurang nyaman. Ada di antara para sahabat yang buang angin. Itu di dalam masjid. Karena habis makan daging onta tuh. Makanya ada riwayat, orang kalau habis makan daging onta itu dalam salah satu madhab, bukan di madhab Syafi'i, itu harus memperbaharui wudhunya karena membatalkan wudhu. Tapi dalam madhab Syafi'i enggak. Karena hadisnya itu hadis tarbawi, hadis pendidikan, bukan hadis hukum, bukan hadisul ahkam. Jadi dia buang angin tuh. Akhirnya kata para sahabat, siapa kurang ajar? Ada Nabi Muhammad di dalam masjid buang angin. Keluar aja seharusnya buang anginnya, kok di masjid? Terus kata sahabat yang lain, tenang, kita tungguin entar pas sholat isya. Siapa yang wudhu lagi, dia berarti biang keladinya. Karena yang batal dia dong. Ditungguin lah. Tiba-tiba mau sholat isya, iqamah. Allah Akbar, Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allah Akbar, Allah Akbar. La ilaha illallah. Nabi berdiri. Kata Nabi, sebaik-baiknya orang adalah yang selalu memperbaharui wudhunya. Akhirnya Nabi pergi ke kamar mandi untuk berwudhu. Semua sahabat ikut, gak ketahuan siapa yang gantung. Makanya dalam madhab Syafi'i, Imam Nawawi katakan ini hadis tarbawi, hadis tentang pendidikan. Karena kenapa? Karena begitu masuk masjidnya Nabi Muhammad, semua orang terhormat.
Meskipun dia kentut di masjidnya Nabi Muhammad, dihormati oleh Nabi Muhammad, ditutup aibnya oleh Nabi Muhammad. Itu masjidnya Nabi Muhammad. Maka masjid kita harus seperti masjidnya Nabi Muhammad. Dijaga kehormatannya orang. Meskipun dia tidak terhormat, kita hormati ketika dia masuk masjidnya kita. Kemudian yang ketiga, 12 Rabiul Awal, 1 Hijriah. Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, membangun Masjid Quba. Yang dilakukan pertama kali oleh Nabi Muhammad adalah sholat di Masjid Quba dengan mengajak orang-orang dari muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah bersama Nabi Muhammad dan orang-orang Ansar, orang-orang asli pribumi di Madinah. Diajak sholat di masjidnya Nabi Muhammad bersama-sama. Sebagai simbol bahwa masjid harus menjadi tempat persatuan. Karena di dalam surat Taubah, 1 ayat sebelumnya, ayat ke-107, Allah mensifati masjid-masjid yang buruk adalah masjid yang di dalamnya memecah belah umat. Maka masjid seharusnya mencontoh Nabi Muhammad, meniru apa yang diamanatkan oleh surat At-Taubah ayat ke-107, adalah masjid itu mempersatukan orang, bukan memecah belah orang. Karena itu di masjid kita diajarkan sholat berjamaah. Berjamaah artinya apa? Bersama-sama di tengah perbedaan. Mau laki mau perempuan, mau apapun pandangan keagamaannya, mau apapun organisasi keagamaannya, mau apapun pilihan politiknya, ngumpul di masjid harus menjadi satu saudara yang saling bersatu dengan yang lainnya. Makanya sholat berjamaah saling bertemu dengkul dengan dengkul. Setelah sholat saling bersalaman ke kanan dan ke kiri. Sebagai simbol solidaritas. Dengan harapan belajar persatuan di masjid. Ketika keluar masjid persatuan itu tetap terjaga. Maka masjid harus menjadi tempat persatuan. Jangan sampai justru pecah belah terjadi lantaran di masjid. Saya mah masjidnya masjid sini. Kenapa? Soalnya sini masjidnya masjid NU. Kalau di sana bukan masjid NU. Saya masjidnya masjid sini. Karena yang ceramah si A, si B, si C. Kalau di sana si D, si E, si F. Gak mau saya. Saya masjidnya di... Justru terpecah belah karena masjid. Karena apa yang menjadi aktivitas di masjid. Maka seharusnya masjid menjadi tempat bersatunya kita. Katanya sudah waktunya Q&A. Ini gak suka dakwah bagaimana nih? Bercanda mah. Jadi maka masjid harus menjadi tempat persatuan bagi kita. Dan yang terakhir, sebenarnya masih banyak, tapi ini terakhir karena ini kaitannya dengan kalian semua. Masjid harus menjadi tempatnya anak muda. Karena as-sabiqunal awwalun, 40 orang yang pertama kali masuk masjid, masuk Islam bersama Nabi Muhammad, itu 38 generasi milenial dan Gen Z. Hanya 2 orang, Sayyidina Hamzah dan 1 sahabat lain yang bukan generasi milenial ataupun Gen Z. Yang tua itu cuma 2 orang, 38 orang dari yang pertama masuk Islam dan masuk masjid itu adalah orang-orang muda. Karena itu masjid harus menjadi tempatnya bagi anak muda. Jangan sampai anak muda tidak nyaman di masjid. Makanya masjid kasih wifi, kasih colokan, kasih tempat tidur. Kasih, gak apa-apa. Kasih, orang mau tidur, silahkan mau tidur. Yang penting jaga kebersihannya. Mau nyolok di masjid, nyolok. Mau pakai wifi masjid, pakai. Asal bukan buat yang aneh-aneh. Kalaupun aneh-aneh urusan dia tuh, diazab dia tuh. Pakai wifi masjid buat yang aneh-aneh tuh, buat judi online tuh. Slot tuh. Bayangin slot di masjid tuh. Nerakanya premium tuh. All you can eat di neraka. Mau makan api, mau makan golok, terserah kata Allah. Lu slot di masjid lo. Jadi masjid harus menjadi tempat yang ramah bagi anak muda. Karena itu masjidnya Nabi Muhammad. Masjidnya Nabi Muhammad itu punya sofa. Sofa itu apa? Tempat tidur bagi orang yang nggak punya tempat tidur. Yang ada di sana adalah Sayyidina Abu Hurairah, periwayat hadis terbanyak dalam sejarah Islam.
Ada sufah, ngasih makan Sayyidina Abu Hurairah, ngasih tempat tidur Sayyidina Abu Hurairah, menjadi pusat ilmu di sana. Maka masjid harus menjadi juga tempat bagi orang membangun peradaban, bahkan membangun hidupnya. Mau tidur, mau mandi, mau belajar ilmu, bahkan mau wifi dan lain sebagainya, silahkan di masjid. Yang penting kita jaga baik-baik masjid kita, agar misalnya yang tidur tidak sampai mengotori masjid. Kalau kotor dipel dan lain sebagainya. Yang jelas mereka bersahabat dengan masjid. Makanya Nabi itu gak punya murid, Nabi itu punyanya sahabat. Karena orang-orang yang ngikutin Nabi, Nabi ajak bersahabat, gak disebut murid tuh sama Nabi Muhammad. Masjid itu tempat yang bersahabat. Sebagaimana Nabi yang menjadikan murid-muridnya sahabat. Nabi gak nyebut murid, gak nyebut santri. Nabi nyebutnya sahabat. Maka masjid menjadi sahabat bagi siapa saja, termasuk bagi anak muda. Karena itu insya Allah mari kita jadikan nih Masjid Al-Istiqomah sebagai masjid yang menjadi pusat peradaban. Amin, Terbuka amin, bagi amin. anak-anak muda dan menjadi tempat yang asik buat anak-anak muda nongkrong. Mau jualan kopi juga bisa. Misalnya. Iya kan? Yang dibangun oleh Nabi itu pertama masjid setelah hijrah, yang kedua itu bisnis, ekonomi, pasar. Agar tumbuh juga ekonomi umat. Jadi mari kita buka masjid ini dan mari kita jaga istiqomah hadir di masjid nih, memakmurkan masjid ini. Mantap. Jangan sampai malam ini doang nih masjid makmur nih. Besok-besok. Karena kenapa? Kalau Anda dapat cerita, oh Habib ini, Habib itu bisa terbang, bisa nyilem. Oh Kiai ini bisa makan api, bisa begitu. Kata Nabi Muhammad, istiqomah khairun min alfi karamah. Konsisten dalam kebaikan itu lebih mulia dari ribuan orang yang bisa terbang karena zikir. Ribuan orang bisa nyilem karena zikir, itu tidak ada apa-apanya dengan orang yang istiqomah. Dan ciri orang yang istiqomah, kata Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dia selalu ke masjid meskipun ada sesuatu yang menyebabkan dia kurang nyaman untuk ke masjid. Mau ke masjid hujan, gak jadi ke masjid. Berarti dia gak ikhlas ke masjid. Ke masjid karena gak hujan, bukan karena Allah. Maka siapa yang ke masjid hanya karena malam ini ada acara, maka berarti dia gak istiqomah, berarti dia gak ikhlas. Nah urusannya repot tuh nanti. Nanti nyari jodoh bakal ribet tuh. Itu mungkin ya, nanti mau tanya jawab silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Masya Allah. Terima kasih Habib atas kultumnya, tapi berasa kayak stand up komedi dikit. Tapi juga kultum luar biasa hikmahnya Habib, terima kasih banyak. Sekarang mungkin kita akan buka sesinya nih untuk teman-teman yang mau nanya langsung atau punya pertanyaan langsung, mungkin boleh angkat tangan. Langsung kita buka sekarang aja. Iya, anak mungkin, muda. Mungkin dari kita satu pertanyaan dulu dari laki-laki ya. Boleh, tapi mungkin kita 1, 2, 3 dulu kali ya. Karena tadi ada beberapa kali ya, Suka. Iya. Mungkin yang mau dari laki-laki mau bertanya? Oke, boleh Masnya di sana. Mas yang bertopi? Langsung maju aja Mas. Oh, mereka di sana. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Masya Allah saya bisa melihat Habib secara langsung. Yang kedua, untuk Ibu Rustini, titipkan salam saya untuk Caimin ya Bu ya. Oke, Bib, terkait dengan emang boleh anak muda nongkrong di masjid. Tadi Habib bilang masjid ini menjadi salah satu wadah untuk membangun peradaban. Rata-rata Bib, masjid di Indonesia ini masih anti terhadap kesadaran membangun politik Bib. Saya selalu teringat dengan kata ilmu tanpa iman bagaikan tubuh tanpa kepala Bib. Apakah mungkin Bib untuk anak muda ini kan gak hanya pintar belajar agama aja, tapi misalnya membangun kesadaran politik. Bayangkan kalau itu dielaborasikan Bib, membangun kesadaran politik dan beriman. Mungkinkah itu bisa terjadi Bib? Sebagaimana misalnya apakah Nabi juga mengajarkan hal itu Bib? Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung bisa dijawab dengan oleh Habib. Jadi intinya gimana nih Bib? Bisa nggak sih kita melakukan pendidikan-pendidikan lain termasuk pendidikan politik tapi di masjid? Itu boleh atau enggak tuh Bib? Dan gimana tuh untuk mengakomodir kalau misalkan politik seringnya bawa perpecahan tuh seperti apa? Silakan Bib, gas. Orang lagi makan suruh jawab pertanyaan. Mohon maaf Bib. Apakah Islam tidak mengatur politik? Orang kencing aja diatur sama Islam. Orang kencing itu diatur.
ngadepnya diatur, caranya diatur, sebelum kencing diatur, doanya diatur, setelah kencing diatur. Ada istibro, cara mencuci setelah kencing. Dan banyak orang yang disiksa kubur, kata Nabi Muhammad, lantaran tidak bersih ketika mencuci setelah dia kencing. Orang kencing aja diatur sama Islam. Orang tidur diatur, orang makan diatur. Kata Nabi, kalau makan posisinya cari posisi yang nggak enak. Makanya orang Islam seharusnya nggak punya rumah makan, nggak punya ruang makan tuh, nggak punya meja makan tuh. Karena kalau di meja makan enak tuh, sedep makannya kan, jadi banyak makannya. Kata Nabi, kalau makan bikin cara duduk yang nggak enak. Makanya kayak duduk tasyahud tuh, duduknya Nabi kalau makan tasyahud agar nahan perutnya sehingga makannya nggak berlebihan. Makan aja diatur sama Nabi caranya, tangannya, doanya, semuanya diatur oleh Nabi Muhammad. Apalagi politik yang terkait hajat hidup orang banyak, pasti Islam mengatur. Nah kemudian tinggal apa yang diatur dalam politik oleh Islam dan apa yang tidak diatur. Yang diatur itu adalah politik kebangsaannya, bukan politik elektoralnya. Kita mau milih siapa terserah kita. Dan jangan bertengkar yang penting karena beda pilihan politik. Karena yang harus kita utamakan itu adalah persatuan di antara kita. Silahkan pilih sistem, bahkan bukan cuma orang kalau dalam Islam. Makanya negara-negara Islam itu beda-beda sistemnya. Ada yang kerajaan, ada yang republik, ada yang kesultanan, ada yang ini dan itu, terserah kata Islam. Yang penting mau itu pakai raja, pakai sultan, rajanya A, B, C, sultannya C, D, E, presidennya E, F, G, terserah kata Islam. Yang penting siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Terserah mau sistemnya gimana, gak diatur oleh Islam. Yang terpenting politik itu diingatkan agar selalu membawa kemaslahatan bagi banyak orang, bukan penderitaan bagi sebagian orang. Sama dengan ekonomi, ngomongin bisnis di masjid itu gak boleh. Ngomongin bisnis, apalagi ngomongin pinjolan, apalagi judol tuh, nggak di masjid juga gak boleh tuh. Kadang orang kan banyak tuh kadang muda-mudi khususnya yang cewek ikut pengajian itu pas di pengajian, wah abayanya bagus banget, beli di mana? Oh ini ada linknya, langsung cek linknya di tempat majelis tuh, langsung di CO tuh, check out tuh, suaminya yang pusing tuh, pulang masjid kenapa ngerugiin gua dia, bukan nguntungin ngerugiin. Ngomongin ekonomi di masjid itu gak boleh. Dalam artian ngomongin transaksi ekonomi. Tapi ngomongin prinsip-prinsip ekonomi itu wajib di masjid. Kita ngomong jangan riba, itu ekonomi. Wajib di masjid diceramahkan. Wajib diomongin di masjid. Tapi kalau kita transaksi di masjid itu tidak boleh. Sama, politik wajib nilai-nilainya dibicarakan di masjid. Tapi kalau urusan elektoral, lu milih siapa? Gua milih ini, itu yang gak boleh di masjid. Ekonomi juga gitu. Gue ada mobil baru nih, mau nggak? Haji Yanto masih jualan mobil nggak sih? Gue jual di sana biar. Itu nggak boleh ngomongin begitu. Tapi bukan berarti nggak boleh ngomong ekonomi di masjid. Enggak, wajib ngomong prinsip-prinsip ekonomi di masjid. Jangan riba, jangan menipu, jangan mencuri timbangan dan lain sebagainya. Itu harus. Tapi ekonomi dalam pengertian transaksional itu nggak boleh di masjid. Jadi clear tuh di masjid. Maka masjid harus menjadi tempat yang mendamaikan, mempersatukan. Ketika rame-rame politik, jangan sampai justru masjid menjadi provokator. Masjid yang harus menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi orang di tengah pertarungan politik A, B, C, D, E yang ada di luar sana. Orang boleh gak tenang di rumahnya karena masalah dengan istri atau suaminya. Boleh gak tenang dengan bosnya di kantor sehingga dia tidak nyaman di kantornya. Tapi jangan sampai orang tidak nyaman dan tidak aman serta tidak tenang ketika masuk ke masjid. Jangan sampai orang trauma untuk masuk ke masjid karena perbedaan pandangan politik, karena ini dan itu. Karena itu di masjid kita didik orang. Makanya masjid yang baik dia mendidik politik gak hanya di musim politik. Di musim lain dia juga mendidik bagaimana cara memimpin. Kalau ngomongin politiknya cuman pas musim politik, berarti ada masalah. Tapi tiap hari dia ngomongin politik, walaupun gak ada pilkada, gak ada pilpres, dia ngomong nanti milih pemimpin itu begini. Karena pemimpin kan gak mesti pilkada dan pilpres.
milih kepala desa, milih kepala rumah tangga, milih kepala kampung, milih kepala takmir dan lain sebagainya. Jadi politik diperbolehkan asalkan untuk kemaslahatan, bukan untuk perpecahan sebagaimana visi dari masjidnya Nabi Muhammad yang mempersatukan bukan memecah belah orang. Itu mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih Bib. Kita akan buka lagi, cuman sekarang pertanyaannya akan ditampung biar katanya Habibnya mau makan dulu, biar ditelan dulu. Ya. Kita tampung 3 pertanyaan. 3 pertanyaan. Jadi untuk teman-teman yang mau bertanya boleh angkat tangannya langsung. Mungkin dari perempuan dulu kali ya? Ya, ada kakaknya 1, 2 sama masnya. Oh, di depan juga ada. Gimana dong? Apa kita hitung 1, 2, 3? Oke. Boleh, mungkin yang dari belakang dulu ya. Yang baju hitam di belakang terlebih dahulu, terus habis itu boleh kakaknya. Masnya atau yang kakaknya yang di depan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua di sini, juga para habaib dan alim ulama. Sebelumnya terima kasih kepada panitia yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya kepada Habib. Habib, saya mungkin baru memulai lagi untuk mencoba istiqomah untuk hadir ke majelis ilmu. Cuma waktu itu mungkin saya masih terombang-ambing nih sebagai pemuda gitu, anak muda. Saya bilang ke teman saya di mana saya ingin berbuat baik agar menuai hasil yang baik di kedepannya, karena selama hidup saya masih merasa belum ada aspek keberuntungan baik dari ekonomi atau keluarga gitu. Jadi saya mungkin saya juga meniatkan hal-hal baik, misalkan saya datang ke kajian ilmu gitu untuk misalkan ya untuk mendapatkan pasangan yang baik gitu nanti ke depannya gitu. Untuk memutus mata rantai di mana kegagalan rumah tangga orang tua saya itu terputus karena saya juga dapat berhasil membina rumah tangga sampai akhir hayat gitu. Jadi gimana Ustadz pandangan saya ini ketika saya berniat untuk memperbaiki, tapi dengan alasan salah satunya selain mencari ridho Allah adalah untuk menuai kebaikan di masa yang akan datang, karena saya juga agak jadi kepikiran ketika teman saya bilang gak bisa kalau apa-apa tuh diniatin hanya karena Allah aja, gak boleh karena hal lain gitu. Baik, terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf kakak, siapa namanya? Biar dicatat. Nadira Mardani. Kak Nadira, oke. Nadira, ya. Oke, selanjutnya untuk kakak yang di depan kali ya? Oh, kakak yang di depan dulu mungkin ya. Baru nanti kakak yang di sana. Untuk berdiri dan memperkenalkan diri juga. Berdiri. Ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz, deg-degan saya biasanya nonton di YouTube kan. Jadi sekarang langsung tatap-tatapan itu deg-degan. Sebelumnya saya juga minta maaf karena saya itu medok karena saya Jawa. Gak usah dijelasin sih, udah kedengeran dari logatnya. Iya, Jawa Timur. Izin bertanya Ustadz, kan kata Ustadz kan memakmurkan masjid. Kalau bagaimana kalau setiap orang-orang tuh mikirnya tuh, oh ternyata tuh boleh gitu, kayak tidur di masjid, sehingga banyak orang ya udah deh kita tidur aja di masjid, sehingga tuh yang tidur di masjid tuh banyak gitu kan. Nah terus kita tuh sebenarnya juga nggak ingin ngelarang gitu orang tuh tidur di masjid gitu kan. Tapi bagaimana jika setiap orang punya pemikiran, oh boleh nih tidur di masjid, akhirnya kadang takutnya kayak mengganggu yang sholat gitu kan. Mungkin waktu dia tidur nggak sengaja kentut kan, bau siapa ini gitu kan. Jadinya wah nggak konsen nih saya nih, bau apaan kayak gitu kan Ustadz. Nah itu yang pertama. Pertanyaan saya, apakah perlu gitu masjid itu memberikan ruang khusus untuk tidur gitu loh, sehingga tidak mengganggu orang yang sholat kayak gitu. Terus yang kedua itu, saya lupa, saya deg-degan nih loh Ustadz, aduh. Tenang Kak, jangan deg-degan Kak. Yang kedua saya lupa, nanti deh boleh gak sih kalau nyusul itu pertanyaan. Buat yang lain. Oke. Ya lupa aku Mbak,
Ingat ya? Nanti aja deh. Oke, nanti kita move on ke kakak yang lain dulu ya. Mungkin tadi boleh siapa tadi? Mana tadi kakak yang tuh? Sebelumnya. Namanya Vidya. Kakak Vidya. Oke, terima kasih Kak Vidya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo cucu Nabi Adam. Habib udah bikin vlog belum kesini? Nanti ditunggu ya di TikTok ya. Oke, aku mau nanya kalau misalkan nih kita lagi di masjid, terus misalkan setelah sholat ibadah, terus kita tuh berdoanya tuh terlalu khusyuk gitu loh Habib. Sampai yang kayak terlalu emosional gitu sampai nangis misalkan gitu. Sebenarnya bukan saya sih tapi teman saya. Terus kalau misalkan nangisnya sampai ngeganggu, takutnya ngeganggu pengunjung yang lain tuh gimana ya Habib? Terus yang kedua, lebih baik doanya yang khusyuk kayak gitu sampai nangis itu mendingan di masjid aja atau di rumah aja Habib? Terus yang kedua kalau misalkan ibadah ke masjid khususnya nyari jodoh doang gimana Habib? Soalnya kan butuh ya jodoh yang agak ke masjid-masjidan gitu. Kayak gitu sih Habib, udah terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak tadi namanya siapa mohon maaf? Saskia Sungkar boleh? Oh boleh Kak Saskia Sungkar, siap. Ada siren Sungkar Kak? Ada siren? Oh nggak ada. Langsung. Ya, Lanjut Bib. oke lanjut. Lanjut. Jadi minta jodoh spek Hadijah tapi kelakuan Abu Jahal itu repot ya. Jadi gini, mohon maaf saya tadi bukan sambil main HP ya, tapi saya sambil mencatat pertanyaan teman-teman agar gak lupa. Pertanyaan yang pertama dan pertanyaan yang terakhir, tapi yang kedua ini sama. Boleh nggak kalau kita tuh ke masjid, niatnya itu adalah minta jodoh, minta utang kita beres, minta orang tua kita baik, minta punya anak, minta ini dan itu. Maka semua permintaan itu diperbolehkan asalkan tegak lurus dengan Allah dan Rasulnya. Yang dilarang itu minta sesuatu yang bertentangan dengan yang diperbolehkan oleh Allah dan Rasulnya. Selama sesuatu itu bukan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka diperkenankan kita minta melalui wasilahnya kita sholat subuh berjamaah di masjid, memakmurkan masjid dengan jadi remaja masjid atau takmir masjid, dengan apapun yang kita lakukan di masjid. Selama itu tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, nggak ada masalah. Sama kayak boleh nggak kita ibadah minta sorga, bukan minta ridho Allah. Lah sorga itu adalah pengewajantahan manifestasi dari ridhonya Allah dan restunya Allah. Mendapatkan jodoh yang baik itu adalah karunia dari Allah. Bentuk bahwa Allah menerima amal ibadah kita di masjid. Bentuk Allah meridhoi dan merestui apa yang telah kita lakukan di masjid. Yang penting bukan yang bertentangan dengan Allah dan niat utamanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena Zulaiha mengejar Yusuf, Yusuf gak pernah dapat di buayan di pelukan Zulaiha. Tapi ketika Zulaiha berpaling dengan mengejar Allah, mendekatkan diri kepada Allah, akhirnya Yusuf yang datang kepada Zulaiha dan menjadi jodohnya Zulaiha. Makanya orang rugi kalau ngejarnya jodohnya, tapi kejar adalah Allah yang memiliki jodoh itu. Makanya kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, nggak ada masalah kamu berdoa sesuai dengan keinginanmu, tapi jangan kecewa kalau keinginanmu tidak diberikan oleh Allah, karena berarti yang diberikan adalah sesuatu sesuai dengan keinginan Allah, yang pasti keinginan Allah itu lebih baik, lebih istimewa dan lebih sempurna dari keinginanmu. Jadi nggak ada masalah. Makanya kita kan berdoa kan, ya Allah minta ini minta itu. Kenapa gak doanya, ya Allah terserah kamu ya. Kenapa kita boleh meminta? Boleh. Karena memang berdoa itu meminta sesuai dengan keinginan kita yang diridhoi oleh Allah. Syaratnya itu diridhoi oleh Allah. Kalau diridhoi oleh Allah, jangankan doamu, doa setan aja diterima oleh Allah. Doa iblis aja diterima. Iblis kan berdoa kepada Allah, ya Allah
tangguhkan aku sampai hari akhir untuk menggoda anak cucu Adam. Karena anak cucu Adam memang oleh Allah mau diberikan ujian dalam ibadahnya agar ada perbedaan antara mana yang tulus dan mana yang tidak tulus. Kata Allah, aku kabulkan permintaanmu wahai iblis. Ganggu anak Adam sampai akhir kiamat. Doanya iblis saja diterima. Masa yang kayak iblis gak diterima? Enggak. Misalnya ada yang kayak iblis saja, asalkan doanya realistis, diterima tuh oleh Allah tuh. Jadi yang terpenting tidak bertentangan dengan apa yang diridhoi oleh Allah. Makanya doa itu boleh. Yang gak boleh adalah mendikte Allah dalam doa, kata Nabi Muhammad. Ya Allah, berikanlah jodoh orang Jawa, karena saya orang Jawa ya Allah, yang tinggi, putih dan lain sebagainya. Boleh, boleh. Yang nggak boleh tuh, ya Allah berikan saya jodoh orang Jawa. Kalau nggak ada ya Allah, dibuat sekiranya ada ya Allah. Kalau masih nggak ada ya Allah, masa kamu gitu ya Allah? Itu mendikte Allah yang nggak boleh. Tapi spesifik menyebut, ya Allah jodohkan saya dengan Anton atau siapa, boleh. Kecuali kalau saya gak mau nikah ya Allah, itu yang gak boleh, mendikte Allah. Maka gak ada masalah tuh meminta sesuatu yang diridhoi oleh Allah dalam doa kita. Justru ini jadikan wasilah. Berapa banyak orang itu yang diterima doanya oleh Allah karena dia membawa sesuatu yang membuat Allah takjub. Ada orang yang diberi surga karena minta surga oleh Allah lantaran dengan wasilah tiap mau tidur dia memaafkan siapa saja yang melakukan dosa kepada dia sehari itu. Ada orang yang meminta surga dan diberi surga oleh Allah lantaran setiap wasilahnya, medianya, setiap makan dia berterima kasih kepada segala sesuatu yang menyebabkan makanan itu sampai kepada dia dengan nyaman. Jadi kamu, ya Allah, saya meminta kepadamu dengan saya istiqomah di masjid ya Allah, untuk saya mendapatkan jodoh yang begini dan begitu, gak ada masalah. Malah yang gak boleh minta kepada selain Allah. Ya kayak cek hodam itu. Anda butuh jodoh malah cek hodam di TikTok, itu malah yang apa ya? Ada istilahnya tuh, saya agak lupa. Tolol apa ya? Nah, kemudian yang kedua, kalau semua mikir tidur di masjid dan sampai mengganggu gimana? Makanya saya bilang tadi kan, masjid itu ramah, tapi tetap sesuai dengan aturan. Orang boleh tidur, asalkan tidak di tempat sholat utama misalnya. Tidak terlentang tanpa bantal. Makanya masjid yang bagus ngasih bantal kepada orang yang tidur. Karena kenapa? Karena kalau gak pakai bantal itu liur kita jadi najis. Kalau pakai bantal liur kita gak najis. Anda kelihatan sekali tidak nyantri ya. Haho-haho ya. Jadi kalau pakai bantal itu liur tidak dari dalam perut. Karena liur itu kalau dari dalam perut dia najis keluarnya. Makanya liurnya orang yang tidur gak pakai bantal itu najis. Tapi kalau pakai, makanya orang kalau tidur di masjid biasanya zaman dulu itu dikasih kayu. Zaman dulu masjid itu boleh buat tempat tidur. Anda pergi ke masjid-masjid zaman dulu itu ada bantalnya. Bantalnya biasanya dari kayu tuh. Kayu dilobangin tengahnya jadi buat bantal leher kayak di pesawat itu. Saya pergi ke masjid-masjid, saya kan suka sejarah tuh. Jadi pergi ke masjid-masjid di berbagai kota itu sering menemukan bantal yang seperti itu. Atau tidurnya pakai tangan biasanya kalau orang yang ngerti agama, biar liurnya tidak najis. Tapi kan kita gak tahu liur itu najis apa enggak. Maka setiap orang selesai tidur dibersihin, dipel lagi. Tugasnya siapa? Tugasnya yang jaga masjid. Tamunya Allah saja di masjid itu. Masjid ini kan rumah Allah. Kamu jadi tamunya Allah aja mulia, apalagi kalau kamu menjadi tuan rumah bagi rumahnya Allah. Maka kamu akan menjadi kekasihnya Allah tuh. Jadi target kamu bukan jadi tamu Allah di masjid, bukan hanya datang tiap sholat. Target kamu menjadi tuan rumah di rumahnya Allah, agar kamu menjadi bagian dari Allah, yaitu kekasihnya Allah. Jadi pengurus di masjid itu, bukan hanya memakmurkan dengan menjadi jamaah, tapi menjadi pengurus di masjid itu.
Makanya saya itu kalau umroh, saya tidak ingin jadi sekedar tamunya Allah. Saya ingin menjadi kekasihnya Allah. Dengan apa? Ketika umroh bukan hanya ibadah, tapi dengan membantu para tamu-tamunya Allah, seolah-olah kita itu tuan rumah di rumahnya Allah, di Baitullah sana. Jadi kita bantu, ada orang minta makanan, kita ambilin makanan, minta minuman, kita beliin minuman. Ada orang minta dorongin kursi rodanya, kita dorongin kursi rodanya. Orang minta dorongin sepatu rodanya, nggak ada sepatu roda dia. Jadi dorongin kita kursi rodanya. Agar target kita bukan hanya jadi tamunya Allah, tapi menjadi kekasihnya Allah dengan menghormati dan melayani tamu-tamu Allah yang hadir di sana. Jadi targetnya itu di masjid. Jadi yang penting jangan ganggu. Makanya perlu ada manajemen di masjid itu. Perlu ada takmir, perlu ada remaja masjid yang mengurusin pendidikannya, mengurusin kliniknya, mengurusin ekonominya, mengurusin donasinya, mengurusin soal tidurnya, soal makannya. Perlu ada masjid itu. Makanya masjid harus menjadi pusat peradaban. Bukan hanya seksi ibadah yang ada. Ada seksi keamanan, ada seksi pendidikan, ada seksi kekondusifan masjid misalnya untuk ngurusi orang yang tidur. Maka di waktunya sholat dibangunin lah, masa dibiarin tidur dia. Apalagi cowok tidur gitu di masjid dibangunin. Bang, sholat? Oh enggak, saya lagi head. Kalau head Anda bukan cowok. Walaupun Anda cewek, kalau head gak boleh masuk masjid, Anda ngapain? Jadi, dan masjid itu juga jangan buat peraturan-peraturan yang aneh. Saya pernah tuh di daerah Sidoarjo ada masjid, peraturannya itu yang belum sunat dilarang masuk. Dan yang lagi head gak boleh masuk. Memang yang lagi head gak boleh masuk. Tapi itu kan gak perlu jadi aturan ya. Gimana ngeceknya Anda bikin aturan gitu tuh? Kan gak bisa diterapkan itu aturan. Itu biar jadi kesadaran sendiri-sendiri. Jadi kadang tuh, maka masjid itu harus jadi pusat peradaban. Intinya harus terbuka dan ramah kepada siapa saja yang menjadi tamunya Allah. Dia itu tamunya Allah. Kalau dia tidak diperlakukan dengan baik dan dia ngadu kepada Allah, hancur hidup kita. Karena udah menyengsarakan tamu-tamunya Allah. Nah, kalau banyak kemudian yang tidur, masjid kita kan juga banyak. Kayaknya masjid kita buat tempat tidur sebanyak apapun orang cukup tuh. Kita tiap berapa ratus meter udah ada masjid kok. Kayaknya ya kalau masjid itu terbuka bagi orang tidur, kayaknya gak ada tunawisma di Indonesia. Kalau seandainya semua masjid terbuka bagi orang untuk tidur, istirahat, maka insya Allah tidak ada tunawisma di Indonesia. Saking banyaknya masjid di Indonesia itu. Saya pernah tuh bikin video di atas hotel di Lombok, kemudian bikin video, kemudian saya hitung jumlah masjidnya. Itu 200 berapa gitu. Itu satu putaran gitu. Di Lombok tuh, makanya kalau Lombok kan memang pulau 1000 masjid. Tapi gak mesti ke Lombok, Anda naik ke gedung tertinggi di Kemang terus Anda videoin tuh gak kira kurang dari 50 tuh di sekitaran itu. Jadi justru seandainya masjid membuka diri kepada orang yang tunawisma, tidak ada orang tunawisma di Indonesia ini. Makanya kita harus menjadi pelopor bagi masjid yang terbuka kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena ingat ya, dalam salah satu riwayat Allah katakan, aku lapar, kamu gak ngasih makan. Aku haus, kamu gak ngasih minum. Aku sakit, kamu gak jenguk. Apa maksudnya kata para sahabat ke Nabi Muhammad? Maksudnya, aku bersama orang-orang yang kelaparan, kehausan, gak punya tempat tidur, kemudian kesakitan. Maka itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah, maka bantulah dia. Dan ini terakhir, nangis boleh gak sampai terseduh-seduh? Gini ya, nangis terseduh-seduh itu gak islami. Nangis sampai terseduh-seduh, sampai jerit-jerit, sampai nyakar-nyakar, sampai mukul-mukul, itu nangis yang tidak islami. Itulah nangis yang dilarang. Jadi kadang orang ini gak tahu kan, Bib, katanya orang kalau di kuburan gak boleh nangis, karena kalau kena jenazah jadi begini dan begitu. Itu bukan, maksudnya kita itu tidak boleh nangis berlebihan. Semua nangis yang berlebihan itu dilarang, di masjid ataupun tidak di masjid, apalagi di masjid tentunya. Jadi nangis yang berlebihan itu bukan karakternya orang Islam, bukan tuntunannya Allah dan Rasulnya. Apapun yang terjadi, nangis manusiawi.
Kita nangis aja. Dan jangan bikin mitos yang nangis cuman cewek cowok gak boleh nangis. Kenapa? Nangis aja. Tapi gak boleh berlebihan. Apalagi sampai menyakiti diri sendiri. La dharar wa la dirar kata Nabi Muhammad. Jangan menyakiti diri sendiri, apalagi menyakiti orang lain. Di masjid nangis, silahkan nangis. Tapi jangan sampai mengganggu orang lain, bahkan sekedar mengganggu diri kita sendiri. Jadi nangis terseduh-seduh, walaupun dalam doa itu tidak boleh. Kalau yang berlebihan ya, tapi nangis boleh. Berlebihan itu bukan karakter Islam, termasuk dalam nangis. Karena ada beberapa riwayat dari Nabi Muhammad yang mengkritisi orang yang nangis berlebihan, apalagi sampai mukul-mukul. Kenapa ada hadis itu? Karena banyak kan orang yang kalau suaminya meninggal itu yang sampai nangisnya itu berlebihan, sampai bahkan mukul-mukul, sampai gak mau makan, gak mau minum, saya gak mau nikah lagi, saya gak mau. Lakukanlah sewajarnya, jangan berlebihan. Berdoa. Tangisan itu salah satu senjatanya orang-orang yang beriman kepada Allah. Kita itu, nih sedikit ya tambahan, karena ini penting banget. Kita itu belajar public speaking, bayar jutaan untuk public speaking ya. Belajar ngomong di depan orang. Pernah ada kursusan God speaking? Ngomong di depan Allah? Mau bayar jutaan untuk tahu cara ngomong di depan Allah? Gak ada. Padahal ngomong di depan Allah lebih penting dari ngomong di depan orang. Nabi Musa menjadi mulia karena kalimillah, karena seseorang yang mampu ngomong dengan Allah. Tapi gak pernah tuh kita belajar ngomong kepada Allah, belajar ngomong kepada manusia. Padahal seharusnya sebelum belajar ngomong kepada manusia, belajar ngomong kepada Allah. Gimana adab ngomong dengan Allah? Pertama, puji-puji Allah, jangan tiba-tiba ya Allah minta jodoh. Puji dulu, ya Allah kamu ini maha besar, maha kuasa, maha bijaksana, maha ini, maha itu. Setelah itu rendahkan diri kita. Makanya doanya para nabi, Rabbana dhalamna anfusana. Ya Allah aku telah menzalimi diriku sendiri, aku hina, ini nabi loh. Hinakan diri baru minta. Minta dengan rasa hina, kalau perlu menangis. Karena tangisan karena Allah itu akan berarti di sisi Allah. Maka mulai sekarang perbaiki doa kita. Kenapa doa saya minta jodoh gak pernah keterima? Ya gak pernah belajar God speaking kamu. Langsung minta aja. Puji Allah. Rendahkan diri. Kalau perlu menangis, menangislah. Ingat dosa-dosamu. Baru minta kepada Allah. Dan ini yang paling penting. Kenapa doa kita seringkali tidak tercapai? Karena kamu menggunakan mulut yang kamu gunakan untuk berdoa itu di lain waktu juga untuk mencaci maki orang lain. Kamu menggunakan mulut yang sama untuk berdoa sembari di waktu yang lain mencaci orang lain. Mulutmu sudah kotor kemudian tiba-tiba minta kepada Allah. Bersihkan dulu mulut kita dari iri, dengki, fitnah, gibah. Apalagi gibah di pengajian tuh. Duduknya biasanya circle tuh. Gak mau duduk sama jamaah random tuh. Bu, sini. Duduk tuh, ngelingker tuh. Ada perannya sendiri-sendiri tuh. Ada yang ngelempar tuh. Bu Ani katanya cerai ya. Satu nih, ngelempar nih. Terus ada pembakar nih. Udah dilempar bensinnya ada yang bakar. Oh pantesan. Gak pernah kelihatan boncengan sama suaminya lagi. Tapi yang paling bajingan yang terakhir nih. Kayak baik banget pakaiannya. Jangan gibah. Dosa. Tapi Bu Ani kemana ya? Gak pernah kelihatan sama suaminya ini. Mundur, dia maju tuh. Nyeruduk dia kayak binatang tuh. Kadang tuh di pengajian tuh bikin circle ngomong sendiri dia tuh. Maka mari kita belajar berdoa. Berdoa itu ada ilmunya, ada adabnya. Jangan-jangan selama ini karena adab kita tidak benar sehingga doa kita nyangkut. Gak ada kok doa gak diterima tapi nyangkut tuh. Karena tidak pakai sholawat, karena tidak pakai adab dan lain sebagainya. Itu mungkin, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bib. Bib, izin Bib, ini ada perwakilan satu pertanyaan dari mungkin dari pertanyaan titipan ceritanya nih. Titipan atau keluh kesah dari panitia nih Bib.
Iya, izin pertama, ini mungkin pertanyaan terakhir dari kami. Pertanyaannya, boleh gak pemuda masjid buka usaha di halaman masjid? Seperti kafe, ada live musiknya. Karena setiap kali mengadakan kegiatan di masjid itu, kita untuk menyebar proposal itu sedikit susah, Bib. Jadi untuk berusaha gitu, Bib. Iya, Bib. Live musik religi sih, Bib. Iya, Kayak Bib. gitu-gitu. Apakah boleh, Bib? Sama satu lagi deh, Bib. Iya, jadi WFM boleh gak, Bib? Work from masjid. nah itu, Bib. Betul. Jadi gini, sudah pasti udah dikasih tahu musik haram ya. Enggak lah. Tergantung musiknya lah, tergantung musiknya. Jadi gini, bekerja baik itu membawa pekerjaan kita ke masjid selama pekerjaannya baik, nggak ada masalah. WFM, work from masjid. Kalau perlu masjid buka hub tuh, buka apa? Work hub space, gitu ya. Co-working space. Co-working space, Asik. buka di bawah gitu. Tapi jangan di sini tempat imam Anda dijadikan co-working space, aneh. Ya, intinya gini ya, masjid dan serambi masjid dua hal yang berbeda. Kalau masjid steril, serambi masjid boleh bikin co-working space dan lain sebagainya. Jadi bekerja, bikin tempat kopi, bahkan banyak masjid-masjid yang sudah bikin tempat kopi itu. Saya pernah diundang masjid di kota itu. Cut Mutia ya? Cut Mutia, Masjid Cut Mutia itu ada tempat jualan kopi, ada kafe kopinya. Jadi gak ada masalah. Memang uang bukan segalanya, tapi segalanya tuh butuh uang tuh sekarang. Makanya yang dibangun oleh Nabi itu selain masjid, yang pertama kali itu pasar. Karena itu sesuatu yang bahkan memang di hadis dikatakan pasar itu tempatnya setan, tapi di Quran dikatakan Nabi itu dipuji karena berada di dalam pasar. Artinya bukan soal pasarnya, tapi apa aktivitasnya. Bukan soal musiknya, tapi musik seperti apa yang digunakan. Maka selama pekerjaannya, musiknya, kafenya berada di jalan Allah, gak ada masalah. Itu cara kita untuk mengundang para tamu-tamu Allah agar datang ke rumah Allah. Dan itu cara membuat orang yang sudah ada di rumahnya Allah nyaman di rumahnya Allah, gak usah pergi kemana-mana. Jadi gak ada masalah. Asalkan di serambi masjidnya itu dibukain aja usaha-usaha. Agar apa? Agar masjid itu bukan hanya menghormati orang lain, tapi masjid itu terhormat. Targetnya kita gak punya kota amal. Targetnya kita gak minta-minta di pinggir jalan. Targetnya kita punya kemandirian ekonomi. Masjid bukan hanya bahkan mandiri untuk biaya kebutuhannya sendiri, tapi masjid membiayai kebutuhan takmirnya, membiayai kebutuhan orang-orang yang membutuhkan. Itu targetnya. Makanya saya itu kenapa jadi Habib industri? Karena capek jadi Habib donasi. Gak terhormat di mata sebagian orang. Butuh kepada orang lain, tergantung kepada orang lain, punya program keren tergantung. Saya punya rumah sakit mental gratis, namanya Rumah Cahaya. Dulu tuh tahun pertama minta ke orang, ribet. Orang itu nyumbangnya cuma buat masjid sama buat anak yatim tuh biasanya. Maka akhirnya saya kerja sendiri, jadi Habib industri, saya biayai sampai sekarang udah 3 tahun, alhamdulillah. Saya biayai pakai biaya saya sendiri. Enak, kita punya program, kita jalani sendiri. Pahalanya kita ambil sendiri. Kita masuk surga sendiri tuh. Karena kita introvert memang. Jadi di surga kita sendiri. Kita butuh orang lain. Jadi itu justru cara kita menggerek kehormatan masjid. Kalau bisa, sampai masjid itu bisa membiayai justru orang lain. Bukan hanya diri masjid itu sendiri. Jangan sampai ada takmir masjid yang miskin. Jangan sampai ada takmir masjid yang fakir. Jangan sampai ada anak-anak yatim yang di masjid itu dia aktif, yang dia membutuhkan dari orang lain. Kalau bisa masjid yang membangun kemandirian itu. Jadi dibangun justru kemandirian masjid itu. Termasuk juga secara ekonomi. Silahkan dibangun, kecuali ya Anda musiknya aneh-aneh ya. Iya, musik aneh-aneh jangankan di masjid, di luar masjid juga enggak gitu. Jadi kembali lagi kan apalagi sekarang musik yang religi itu sudah berkembang ya. Kalau dulu musik religi itu adalah musik sholawat. Sekarang musik religi itu kan gak mesti sholawatan, tapi segala alunan musik yang mengajak
kepada kebaikan, maka itu musik yang religi. Musik yang haram itu, satu, kalau spellingnya salah, jadi musyrik tuh. Kalau ketambahan R tuh. Yang kedua, musik yang fals tuh, karena mengganggu orang lain tuh. Yang ketiga, itu suara sendok dan garpumu ketika makan, sedangkan tetanggamu kelaparan. Jadi silahkan kembangkan masjid ini, apalagi masjid sebagus ini nih. Saya surprise loh masuk dari depan tadi, di bawah tiba-tiba ketika masuk ke dalam masjidnya sebagus ini. Kan sayang kalau ini hanya menjadi tempat ibadah ritual aja. Ramainya cuma 5 waktu sama di waktu-waktu dan tanggal-tanggal yang merupakan waktu dan hari besar dalam Islam. Sayang, ramainya cuma pas Isra Mi'raj doang, pas Maulid doang, pas tahlilan doang, pas sholawatan doang. Sayang, kalau bisa setiap hari di masjid ini ada yang nongkrong. Nongkrongnya pasti kebaikan. Mungkin pertama dia masih hahaha yang gak baik. Lama-lama malu kok. Dia malu di masjid. Dan percayalah bahwa setiap kita itu diciptakan dengan ruh Allah. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Kita itu diciptakan dengan ruh Allah. Kalau dekat kita dengan rumah Allah, suatu hari kita ketarik. Daripada mengutuk kegelapan, lebih baik menyalakan lilin. Dulu orang rame-rame. Jangan main game. Game haram. Anak-anak kita harus dijauhkan dari game. Memang dengan begitu kemudian anak-anak kita gak main game. Saya lihat enggak tuh. Akhirnya apa yang kita lakukan? Kita jadi bagian dari game itu. Kita masuk ke dalamnya. Akhirnya saya 3 tahun tuh bersama salah satu platform game. Dan di tahun ketiga dia mendapatkan penghargaan sebagai game yang mendidik, yang menyehatkan. Positif gaming experience. 3 tahun. 3 tahun itu anak-anak main game. Pertama, dia bisa setoran hafalan Al-Quran dari game. Gak percaya Anda googling aja. Yang kedua, dia bisa berangkatin umroh orang tua melalui game. Yang ketiga, dia bisa sedekah melalui game. Daripada kita mengutuk, lebih baik kita masukin. Kemudian kita rubah generasi kita melalui game. Begitu juga masjid. Daripada kita hanya mengutuk, oh orang-orang yang gak ke masjid itu musuh Allah, orang-orang yang gak ke masjid itu fasik. Daripada begitu, buka masjid. Bagi orang-orang yang belum baik, yaudah, lu kalau belum mau sholat di masjid, nongkrong aja deh dulu di masjid. Lu kalau belum login ke masjid, login ke kafenya dulu deh. Lama-lama dia akan ketarik ke dalam ketika dia mendapatkan kenyamanan. Mayoritas orang masuk Islam di zaman Nabi Muhammad karena melihat akhlaknya Nabi Muhammad. Bukan karena baca Quran, bukan karena baca hadis. Yang karena baca Quran itu sedikit. Di antaranya Sayyidina Salman Al-Farisi. Karena beliau itu seorang yang rasional. Tapi Sayyidina Bilal bin Rabah masuk Islam bukan karena baca Quran, baca hadis. Ngelihat ini orang dicaci, dimaki, dipukul, diperangi, tapi tetap penuh cinta. Saya pengen orang sehealing itu, sesantai itu. Gimana caranya? Karena dia Islam, akhirnya dia masuk Islam. Adi bin Hatim, preman, pembenci Nabi Muhammad, mau bunuh Nabi Muhammad, nyari rumahnya Nabi Muhammad. Datang ke rumahnya Nabi Muhammad, ngetok pintu, dibuka sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad cuma punya kursi gini itu 1. Akhirnya Nabi Muhammad kasih ke Adi bin Hatim. Adi bin Hatim duduk, Nabi Muhammad duduk di bawah. Lebih rendah dari Adi bin Hatim, preman yang mau membunuh Nabi Muhammad. Karena melihat akhlak Nabi Muhammad, Adi bin Hatim melihat ini tidak mungkin kalau bukan utusannya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi dia masuk Islam. Maka masjid ini citra Islam. Masjid ini terasnya Islam. Masjid ini etalasenya Islam. Kalau masjidnya jelek, maka orang tidak akan tertarik kepada Islam. Maka orang akan menganggap Islam itu jelek. Tapi kalau masjidnya ramah, maka orang akan menganggap Islam itu agama yang ramah. Non muslim itu gak baca Quran, gak baca sunnah. Kita aja gak baca Quran, gak baca sunnah. Kita itu gak ngaji. Sebagian orang aja yang ngaji. Sebagian besar kita gak ngaji. Apalagi mereka. Maka citra Islam itu ada pada masjid salah satunya. Kalau masjidnya bersih. Tapi kalau masjid identik dengan kotor, bau, galak,
tertutup, eksklusif, bikin pecah belah. Islam akan jelek. Karena itu sadari itu. Mari kita memakmurkan masjid kita. Dan itu mas'ul, tanggung jawab. Kalau Anda memakmurkan masjid, Anda bukan hanya menyelamatkan diri Anda, tapi menyelamatkan orang yang bangun masjid ini. Kesian dia udah membangun masjid, tapi dia gak dapat kemuliaan dari masjid karena masjidnya gak makmur. Jadi kalau Anda memakmurkan masjid ini, berarti Anda membantu orang lain. Dan siapa yang membantu orang lain, Allah pasti bantu dia. Intan surullah yang surukum. Siapa yang membantu Allah, pasti Allah akan bantu dia. Siapa yang membantu rumahnya Allah, pasti Allah bantu dia. Karena Anda terlalu lemah untuk ngurus semuanya sendiri. Terlalu, siapa sih kita? Kita itu adalah orang yang bahkan tidak bisa mencium siku kita sendiri tuh. Gak usah dicoba tuh. Kelihatan bodohnya Anda. Anda tuh nyium siku Anda sendiri aja gak bisa. Kalau bukan karena Allah. Apa yang hilang dari seseorang kalau dia sudah punya Allah, dan apa yang dimiliki oleh seseorang kalau dia gak punya Allah. Jadi Anda urusi masjid. Gak bisa kerja malam, gak bisa capek Sabtu Minggu, bikin kegiatan tiap minggu deh. Tiap minggu pagi bikin apa di masjid, agar bayangin, ya jabu rabbuka min syabillahi satlahu sofwa. Anak muda dekat kepada Allah, Allah terkagum-kagum. Bayangin orang yang mendekatkan anak muda kepada Allah. Saya itu sampai sekarang selalu yakin kalau saya itu mendapatkan ini dan itu lantaran saya ngajak anak muda itu ke kebaikan. Saya selalu yakin itu bukan karena saya, tapi karena saya alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah untuk ngajak anak muda kepada kebaikan. Karena itu pahalanya gede banget. Karena itu mari kita istiqomah di sini untuk kemudian memakmurkan masjid ini, bukan hanya sebagai jamaah, tapi sebagai pengurus. Mau bikin apa kayak kafe kayak, mau bikin pakai wifi kayak, apalagi kalau kerjasama. Masjid itu kan seharusnya mudah ya kerjasama. Wifi dengan misalnya dengan platform-platform tertentu. Apalagi Anda kalau bilang ini nggak bisa kerjasama nggak? Wah berat, wah sekarang ini kita kerjasama karena ekonomi kita lagi lemah. Enggak, ini sama masjid. Oh siap. Nggak enak dia kalau masjid. Cuman kenapa? Cuman selama ini nggak pernah diurusin. Kadang nggak diurusin, kenapa? Ada friksi antara takmir dengan remaja masjid. Takmirnya pola pikirnya tua, anak mudanya pola pikirnya muda, akhirnya gak ketemu. Karena itu marilah masjid jadi tempat persatuan bagi siapa saja yang ada di masjid itu. Itu mungkin, terima kasih. Baik, terima kasih Habib. Oke. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Anak pemuda kita udah gak tersesat lagi kan Habib. Semoga tidak tersesat. Iya, sudah tidak tersesat ya. Ya, mungkin alhamdulillah acara demi acara ya. Telah kita lalui, tapi sebelumnya nih Bang, kami meminta tolong Bib untuk memimpin doa penutup. Baru setelah itu kita akan foto bareng. Nanti Habib yang maju, tapi teman-teman sekalian mohon jangan berdiri, biar duduk, yang di belakang biar kelihatan. Iya, tetap duduk ya teman-teman. Dengan tenang, nanti kita foto bersama, tapi terlebih dahulu mari kita panjatkan doa bersama dipimpin oleh Habib Ja'far. Silakan Bib. Tadi ulama ya? Belum ya? Doanya dong. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa lamma nadama al-fikru min darari awsafi Muhammadiyatil uquda. توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات موصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب العزة تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد التي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر
المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومطهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم على وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدمه إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف المقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الخاسرين وفي طرائق اتباعه من الشالكين ولحقك وحقه من المعدين ولعهدك من الخافدين اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووزره ووله وظاهره وأما ببركته وشريفه وجهة أولادنا ووالدينا وأحلى قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي الشر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وجدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الدنيا والخطايا وعدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك القائمين وإذا توفيتنا فتوفنا المسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل يا وسلم وبارك أيها الذين عليه آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين Amin.